Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan kembali lagi dengan pelajaran IPS ya. Nah, ini materi IPS kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia melalui pemahaman lokasi melalui peta. Untuk itu kita harus paham dulu peta itu apa, atlas itu apa, globe itu apa. Nah, ini ya biasa judul letak dan luas Indonesia. Apa itu peta, atlas, dan globe? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, oke, Bapak akan jelaskan. Tapi sebelum dijelaskan, tolong kerjakan di buku tulis. Biasa kita tes awal dulu. Ini ada simbol garis, simbol titik ya. Silakan dikerjakan, namanya apa? Kerjakan di buku tulis. Oke. Silakan dikerjakan, tapi nanti ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, letak dan luas Indonesia. Ada yang tahu? Ini pulau apa? Sumatera. Yang ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Yang ini Irian Jaya untuk Papua. Ya. Oke. Yang ini Jawa Barat. Yang ini NTT, NTB, ini Pulau Bali. Nih Timor Leste. Yang ini Australia. Yang ini Malaysia ya, ini Malaysia. Yang kecil di sini adalah Singapura. Di atas ini adalah Filipina. Oke. Udah pada tahu ya nama pulau-pulau. Nah, pulau yang terbesar di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Pulau terpanjang ini Pulau Sumatera. Oke. Nah, ini peta, atlas, dan globe. Kalau peta itu gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Ini yang sering kita lihat, satu lembar suka dipajang di tembok. Nah, itu dikatakan peta. Ya, terdiri dari beberapa komponen. Ya, ini ada misalnya ada judul peta, ada skala peta, ada legenda, ada sumber peta, ya, ada garis koordinat. Nah, itu dinamakan peta. Kalau atlas, gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu yang dibukukan, ya, terdiri dari beberapa lembar dan dibuat buku. Itu dinamakan atlas. Ya, jadi bisa bedakan kalau petanya itu ada satu lembar, kalau atlas terdiri dari banyak peta yang dibukukan. Nah, yang ketiga adalah globe. Gambar permukaan bumi pada bidang bulat dengan skala tertentu. Mungkin sudah paham ya apa bedanya peta, atlas, dan globe. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, skala nih. Nanti skala ada 3 juga, ada 2. Skala garis dan skala angka. Nah, nih. Kalau skala peta yaitu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi kalau 1 cm di peta itu sama dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Kalau di peta diukur pakai penggaris 1 cm itu. Nah, tapi kalau di lapangannya itu 1 km.
Nah, kalau skala angka contohnya seperti ini, 1:10.000. Nah, kalau skala garis atau grafis, ini contohnya ada hitam dan putih. Kalau paling atas ini itu adalah jarak di peta. Kalau yang paling bawah ini jarak sesungguhnya atau kenyataan di lapangan. Pahamkah tentang skala? Jadi ada dua, skala angka dan skala garis. Kalau skala angka seperti ini, kalau skala garis seperti ini. Oke, nah ini komponen-komponen petanya. Ada judul paling atas ya. Terus ada skala peta, ini di sini menggunakan skala garis. Orientasi utara, ini ada utara, barat, selatan, timur, bujur laut, bujur timur. Nah, oke. Terus ada apa nih? Simbol peta. Nah, ini titik, garis, dan itu simbol. Garis astronomis. Garis astronomis ya, itu adalah garis bujur dan garis lintang. Kalau garis lintang itu bentuknya horizontal ya, garisnya memanjang dari barat ke timur. Ini garis lintang. Kalau garis bujur itu dari utara ke selatan ya, itu secara vertikal. Bapak ulangi, garis lintang adalah garis yang memanjang atau horizontal dari barat ke timur, sedangkan garis bujur itu vertikal dari utara ke selatan ya. Ini vertikal berarti panjang dari atas ke bawah. Kalau horizontal dari barat ke timur. Udah paham tentang garis lintang dan garis bujur? Oke, selanjutnya legenda. Legenda ini kumpulan-kumpulan dari simbol ya. Dan 4, sumber peta ini. Yang bikinnya dari mana? Ini sumber peta. Nah, kalau peta insert seperti ini. Nah, ini peta insert. Nah, ini kepulauan ini benua apa nih misalnya. Nah, Indonesia berarti berada di benua Asia. Berarti gambarnya adalah peta benua Asia yang di sini. Karena ini adalah negara pulau Indonesia ya. Nah, berarti peta insertnya adalah benua Asia. Oke, kita lanjut. Nah, ini arah orientasi ya. Ada utara, barat, selatan, timur. Nah, pokoknya yang menunjukkan utara di mana. Nah, bisa seperti ini panah-panahnya. Tunjuk arah atau tanda orientasi. Nah, tadi sudah dijelaskan, judul peta menunjukkan isi suatu peta. Kalau petanya tentang penggunaan lahan, berarti judul petanya peta penggunaan lahan di Cilodong, misalnya seperti itu. Atau peta persebaran penduduk di Cilodong, berarti yang menampilkan adalah peta persebarannya saja, tidak banyak-banyak ya, dari satu tema. Yang kedua adalah skala peta, menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Tadi sudah dijelaskan. Orientasi peta itu arah utara ya. Simbol peta adalah yang mewakili objek yang dipetakan. Misalnya kuburan, simbolnya seperti apa, rumah sakit seperti apa, sekolah seperti apa, itu simbolnya satu ya. Tidak mungkin misalnya sekolah simbolnya lope, itu enggak, tapi sekolah simbolnya adalah buku, rumah sakit simbolnya tanda tambah, dan seterusnya. Nah, yang tadi nih garis koordinat, garis harial pada peta berupa koordinat dalam peta, garis lintang dan garis bujur. Ayo, ada masih ingat? Garis lintang itu adalah garis horizontal, garis bujur garis secara vertikal. Sudah pahamkah? Oke, lanjut. Nah, ini
Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur ya. Kalau BT itu dibaca bujur timur ya. Bujur timur berarti dari sini utara, sini selatan. Itu namanya garis bujur. Bujurnya ada di mana? Bujur timur, bujur barat. Nah, ini bujur timur. Terus 141 derajat bujur timur. Berarti sini. Nih, yang ini sama yang ini. Itu garis bujur. Nah, 6 derajat lintang utara. Nah, kalau LU itu dinamakan garis lintang utara. Nah, kalau LS lintang selatan. LU di mana LU? Ini LU. Ada di bagian utara. Nah, kalau lintang selatan ada di bagian selatan. Nah, ini wilayah tropis ya. Tropis, subtropis, sedang, atas ini dingin, sini dingin. Oke, nah ini batas-batas negara Republik Indonesia ya. Bagian utara kita berbatasan dengan apa nih? Malaysia, ini Singapura, ini Filipina. Oke. Selatan, mana selatan? Paling bawah ya. Kita berbatasan dengan ini Timor Leste dan Australia. Sebelah barat ada negaranya ya, kalau itu ada negara India, tapi lebih cenderung kepada Samudra Hindia. Nah, kalau sebelah timur ya kita berbatasan dengan Papua Nugini ya, Papua Nugini. Nah, luas wilayah Indonesia, Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan nah itu cadel ya, perairan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, apabila dibanding-bandingkan ya wilayah Indonesia, nah, ini dengan Amerika ya, Amerika Utara, nah, tapi tetap luas Indonesia ya. Nah, ini dengan Australia, ini dengan Eropa, ini dengan Cina ya. Wah, ya seandainya Indonesia itu daratan semua, itu wilayahnya hampir se-Asia Utara ini ya, Cina nih. Wah, cukup besar ya, cukup besar. Nah, nih ini karena letak kita geografis ya sangat strategis, jadi jalur perdagangan. Nah, yang warna biru ini jalur perdagangan tuh. Nah, kita salah satunya dari sini, yaitu di Selat Malaka. Oke. Nah, Eropa, negara-negara Eropa sini, Afrika, terus daerah Timur Tengah dan India. Ini India datang ke Indonesia dari sini. Jadi jalur perdagangan internasional. Oke, nah sekarang ada yang bertanyakan? Jika tidak ada silakan jika ada silakan tanyakan lewat Japri ya. Nah, ini tugas individunya kerjakan di buku tulis. Ini lihat di buku elektroniknya halaman 20 ya. Nah, negara yang dilewati, selat yang dilewati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.